Halo para pecinta timnas Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu menyajikan, menghadirkan, mengetengahkan diskusi-diskusi terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia, timnas yang kita banggakan. Termasuk di video kali ini, di mana saya akan membahas, mengetengahkan soal pandangan salah satu media asing yang melaporkan bahwa timnas Indonesia memiliki 3 faktor pendukung untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Media yang saya bicarakan ini adalah The Chow 247, sebuah media asal Vietnam. Menurut saya, publik Vietnam dan medianya tentu menjadi salah satu bagian yang terus menyoroti perkembangan kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi saat ini timnas Indonesia sudah masuk ke round 3 atau putaran ketiga. Jadi sudah melangkahi Vietnam yang juga sebenarnya pernah lolos ke putaran yang ketiga juga. Meskipun di putaran ketiga, waktu itu Vietnam hanya menjadi bulan-bulanan tim-tim lain, sehingga hanya menduduki posisi juru kunci. Melihat timnasnya sendiri tidak lolos ke putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia, itu pun juga karena dikalahkan 2 kali oleh Indonesia secara berurutan gitu ya, back to back. Akhirnya media Vietnam sering memberikan sorotan ke timnas Indonesia. Ya, salah satunya media yang saya sebutkan tadi, yaitu The Chow 247. Saya kira teman-teman, motif media-media di Asia Tenggara, terutama media asal Vietnam yang saya sebutkan tadi, itu menyorot kiprah timnas Indonesia di putaran yang ketiga bukan semata karena sakit hati. Akibat timnasnya sudah 2 kali dikalahkan oleh Indonesia di putaran yang kedua lalu. Melainkan juga, menurut saya gitu ya, mungkin karena hanya Indonesia lah yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Menurut saya itu masuk akal karena tanpa Indonesia maka ASEAN, Asia Tenggara tidak akan punya wakil satupun di putaran ketiga. Di mana itu juga bisa menjadi barometer keberhasilan dan kualitas tim-tim di Asia Tenggara saat ini. Secara implisit, Indonesia bisa dibilang sebagai penyelamat wajah Asia Tenggara di mata dunia. Maka wajar jika kemudian banyak media di Asia Tenggara itu kemudian memberikan sorotan pada timnas kita, timnas Indonesia. Di satu sisi teman-teman, The Chow 247 itu menilai bahwa perjuangan timnas Indonesia di putaran yang ketiga itu bakalan tidak mudah. Indonesia harus finish di peringkat 3 atau 4 jika ingin lolos ke putaran keempat. Karena untuk lolos langsung ke Piala Dunia dengan menempati posisi 1 atau 2 itu bakalan sangat sulit, bahkan sangat tidak mungkin. Karena Indonesia harus menghadapi tim-tim besar, misalnya seperti Jepang, kemudian Arab Saudi, dan Australia. 3 negara tersebut adalah langganan Piala Dunia. Kemudian Indonesia juga harus menghadapi Bahrain dan Cina, yang secara peringkat FIFA 2 tim di atas, jauh di atas Indonesia. 2 negara Bahrain dan Cina ini berada di 90 besar peringkat FIFA, sementara Indonesia berada di atas 100 besar. Masuk akal jika kemudian dikatakan perjuangan Indonesia tidak akan mudah, bahkan sangat sulit. Bahkan meskipun Indonesia hanya menargetkan untuk finish di posisi ketiga atau keempat. Sekali lagi, Indonesia dipandang bakalan menjalani perjalanan yang teramat-amat sulit, bahkan meskipun untuk finish di peringkat ketiga atau keempat. Karena secara peringkat FIFA, Indonesia berada di ranking yang paling rendah di antara semua kontestan yang ada di grup C. 133 itu paling rendah di grup C. Itu secara peringkat. Tapi sekali lagi teman-teman,
peringkat belum tentu merepresentasikan kualitas yang sebenarnya dari sebuah tim. Termasuk dalam konteks ini yang saya bicarakan adalah Indonesia. The Tau 247 tidak menulis bahwa perjuangan Indonesia bakalan sulit bukan karena kualitas pemain yang rendah gitu ya, bukan. Melainkan karena peringkatnya. Kita tahu semua bahwa peringkat di satu sisi memang bisa dilihat sebagai barometer, sebagai representasi dari kualitas para pemainnya. Tapi dalam kasus Indonesia, menurut saya itu tidak berlaku sama sekali. Karena timnas Indonesia hari ini diisi oleh pemain-pemain yang menurut saya sangat-sangat berkualitas untuk ukuran Indonesia. Peringkat rendah Indonesia di FIFA itu terjadi sebelum para pemain naturalisasi atau pemain keturunan bergabung. Tapi setelah pemain keturunan bergabung dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, peringkat FIFA Indonesia itu langsung melejit naik. Bahkan peningkatan signifikan tersebut sempat diapresiasi oleh FIFA sendiri. Ini patut dibanggakan. Artinya, ini mengindikasikan bahwa dalam kasus Indonesia, peringkat FIFA tidak menjadi acuan utama untuk menilai perjuangan Indonesia di putaran yang ketiga nanti bakalan sulit. Sekali lagi, bukan menjadi acuan utama. Itulah kenapa kemudian menurut The Tau 247, selain akan menemukan kesulitan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Indonesia sebenarnya juga memiliki 3 faktor pendukung kenapa timnas kita, sekali lagi Indonesia, tetap bakalan bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jadi sebenarnya apa 3 faktor pendukung tersebut, teman-teman? Nah, ini saya jawab. Pertama, karena adanya dukungan penuh dari federasi atau PSSI. Seperti yang kita ketahui teman-teman, PSSI terus berupaya untuk memenuhi keinginan Shin Tae-yong terkait pemain naturalisasi. Ya, tujuannya agar timnas Indonesia terus bisa bersaing di level teratas Asia bahkan dunia. Ada banyak pemain keturunan yang sebenarnya sudah dinaturalisasi oleh PSSI berdasarkan permintaan Shin Tae-yong. Dan itu merupakan wujud dukungan penuh PSSI untuk perkembangan, untuk peningkatan timnas Indonesia. Nah, yang terbaru bahkan PSSI itu sedang berusaha untuk atau agar Martin Paes itu bisa segera debut bersama timnas Indonesia. Kita tahu Martin Paes ini adalah salah satu kiper terbaik, kiper berkualitas yang saat ini sedang bermain di MLS Amerika Serikat. Bahkan tim hukum PSSI terus mengawal persidangan Martin Paes agar bisa menang di CAS dan kemudian bisa bermain untuk timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Kemudian kabarnya PSSI juga sedang menaturalisasi beberapa pemain lagi yang namanya belum diungkapkan, masih dirahasiakan. Tapi prosesnya sudah berjalan. Termasuk oleh Romini yang sampai saat ini masih menjadi target PSSI, meskipun sebenarnya ya juga belum ada kepastian, belum ada kejelasan, masih tarik ulur. Nah, semua itu sebenarnya adalah bentuk dukungan PSSI untuk sekali lagi kemajuan dan kelolosan timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Kemudian faktor yang kedua adalah skuad yang berkualitas dari timnas Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, The Tau 247 menilai bahwa timnas Indonesia bakalan kesulitan untuk tembus Piala Dunia karena ranking FIFA-nya yang rendah, yaitu bertengger di urutan ke-133. The Tau 247 menilai sulit karena belum melihat skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Tapi setelah kemudian melihat skuad yang ada pada timnas Indonesia saat ini, media tersebut kemudian menilai bahwa Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Kita juga tidak bisa menafikan, tidak bisa menolak bahwa timnas kita hari ini itu dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Pemain-pemain yang kredibel, punya kapasitas yang berkarir di Eropa. Itulah salah satu faktor pendorong kenapa dalam 2 tahun terakhir ini, para penonton, para pecinta timnas Indonesia, kita semua, itu selalu punya harapan.
harapan positif, selalu optimis Indonesia bakalan memenangkan pertandingan ketika menjalani FIFA Matchday atau kualifikasi Piala Dunia. Ada harapan-harapan positif sejak saat itu. Pelatih Sintayong dan para pemain yang ada di lapangan itu memberikan atau menjadi stimulus hadirnya optimisme yang kita rasakan. Kalau dihitung-hitung di bangku pelatih, kita punya pelatih berkaliber dunia. Di dalam lapangan, kita juga punya pemain-pemain yang bermain di klub-klub yang bermain di kasta tertinggi di liga-liga Eropa. Bahkan salah satu pemain yang kita, yaitu Jai Itzes, itu sekarang bermain di Serie A Italia, salah satu dari 5 top liga di Eropa. Ini hanya bagian kecil bukti dari berkualitasnya skuad timnas Indonesia hari ini. Kemudian teman-teman, faktor yang ketiga adalah masyarakat yang harmonis. Itu menurut The Tau 247. Poin ini menurut saya bisa dilihat dari atmosfer yang seringkali ditunjukkan oleh para penonton, oleh para pecinta timnas Indonesia yang selalu memenuhi tribun ketika timnas Indonesia bertanding, ketika timnas Indonesia bermain di kandang, baik di Gelora Bung Tomo maupun di Gelora Bung Karno. Nah, bahkan keharmonisan ini bisa kita lihat saat timnas Indonesia U23 tampil di Piala Asia U23 di awal tahun 2024, di mana saat itu di mana-mana ada kegiatan nonton bareng. Masyarakat yang sangat mencintai olahraga sepak bola ini itu sangat tahu bagaimana mengapresiasi, bagaimana merayakan kemenangan maupun kekalahan, kegagalan. Mereka menunjukkan dukungan yang positif ketika timnas kalah. Meskipun ya tetap tidak bisa lepas juga dari kritikan-kritikan kecil, api-api kecil yang menurut saya itu malah menjadi bagian integral dari luar biasanya olahraga yang satu ini. Maksud saya adalah sepak bola. Masyarakat yang harmonis, media yang positif menjadi salah satu bagian yang bisa terus mendukung, yang bisa terus mensupport peningkatan prestasi timnas Indonesia ke depan. Oleh karenanya teman-teman, ketiga faktor pendukung yang sudah saya bahas barusan ini itu bisa menjadi pendorong bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Memang sekali lagi perjalanannya masih panjang dan begitu terjal. Akan tetapi selama faktor-faktor pendukung yang saya sebutkan tadi itu dirawat dan terus ditingkatkan, maka bukan hal yang tidak mungkin jika nanti timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebenarnya saya sudah tidak sabar gitu ya untuk melihat, untuk menonton penampilan timnas Indonesia nanti ketika melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi. Saya sih tidak khawatir ya dengan hasilnya, saya tidak mempermasalahkan hasilnya, karena yang ingin saya lihat, yang ingin saya ketahui adalah sejauh mana timnas Indonesia itu bisa meladeni permainan Arab Saudi sebagai modal positif bahwa timnas kita bisa berbuat lebih banyak lagi dan bahkan bisa mencapai apa yang ditargetkan di putaran ketiga, yaitu untuk finish di peringkat ketiga atau di peringkat keempat untuk menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sajikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan mendorong kita untuk terus percaya dan yakin bahwa timnas Indonesia bisa mewujudkan impian dan cita-citanya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Di akhir video ini saya juga tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan memberikan komentar-komentar, kritik, dan masukannya untuk perkembangan channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.